Kali ini saya bicara tema kebudayaan Batak. Sebenarnya sebagai orang yang konsen pada budaya Batak, saya selalu mencari apa sih yang membuat orang Batak bangga dan apa yang buat kita bangga menjadi orang Batak. Belakangan kita tahu ada segelintir orang yang menyebut mereka bukan Batak karena mereka merasa bahwa identitas mereka tidak bagian dari Batak. Padahal kalau kita cerdas memahami ungkapan-ungkapan bijak, makin cerdas seseorang, makin cendekia seseorang, dia akan rindu pada kebudayaannya. Jadi orang yang mencari akar sejarahnya, orang yang mencari akar identitasnya, dia akan makin bijak. Dia disebut orang bijak. Dan orang yang menelantarkan latar belakangnya, dia juga lupa daratan, tidak lagi memahami siapa dirinya. Dan orang yang tidak memahami dirinya pasti tidak berakar pada budayanya. Itu sebabnya secara personal kita tidak boleh melupakan nenek moyang kita. Misalnya saya tidak mungkin tidak karena ayah dan ibu saya, tapi ayah ibu saya juga punya orang tua, ibu saya juga punya orang tua, artinya makin naik ke atas, makin banyak orang secara DNA mereka turunkan pada saya. Itu artinya saya harus mengingat siapa mereka, semampu kita mempelajari, menggali siapa nenek moyang kita. Kembali pada kebudayaan Batak. Budaya Batak sampai hari ini masih terus dinamis didiskusikan karena segelintir orang terus menyuarakan mereka bukan Batak. Padahal faktanya negara ini sudah mengakui bahwa Batak itu ada beberapa etnis. Ada Batak Toba, ada Batak Karo, ada Batak Simalungun, ada Pakpak dan Angkola Mandailing. Tetapi lagi-lagi entah karena media sosial atau internet yang begitu masif sekarang, kita mudah publikasi, semua bisa mempublikasi apa dan keinginan apa yang mau disampaikan. Ternyata faktanya memang ada segelintir orang yang tidak lagi disebut mau jadi orang Batak. Tetapi jadi sekarang 3 kelompok. Ada orang merasa bahwa Batak itu basisnya Toba. Saya pribadi di kelompok yang ketiga, kelompok yang menyadari bahwa kita harus terus dengungkan. Memang Batak itu punya sub etnis yang 6 tadi. Maka kalau kita mau jujur, mau menganggap secara keseluruhan Batak itu, maka kita tidak boleh hanya dominan satu sub-suku saja. Yang mau saya sampaikan hari ini sebenarnya kebudayaan Batak. Kebudayaan Batak ke depan untuk apa? Untuk kita bertengkar atau untuk kita rawat menjadi kebudayaan berkemajuan. Bagaimanapun kita tidak boleh lalai dan tidak boleh melupakan nenek moyang kita, tetapi kita tidak boleh berhenti dalam sejarah itu karena kita tidak di masa lalu lagi, hanya latar belakang siapa kita, siapa identitas kita harus pelajari untuk terus dinamis bahwa kebudayaan itu juga harus berkemajuan. Tanpa berkemajuan, pikiran gagasan yang produktif dari akar budaya tadi tidak akan bertumbuh. Kita memang mengikuti tradisi, tapi tradisi ini juga memang harus dinamis bertumbuh. Terus yang baik harus diperbaiki. Itulah seruan dari kami anak-anak muda yang rindu kebudayaan Batak terus lestari agar kita tidak salah paham bahwa dengan berkemajuan kebudayaan kita akan terus eksis. Kalau kita bandingkan misalnya kebudayaan Batak dengan Bali dan kita hubungkan dengan wisatanya, kita selalu bandingkan Danau Toba dengan Bali, kita lupa akar
kebudayaan Bali itu mereka dinamis, mereka bisa bertumbuh dengan kemampuan dinamisasi yang mereka alami, dan orang-orang Batak di kawasan Danau Toba juga harus belajar bahwa memang secara keseluruhan kita harus banyak belajar dari suku lain untuk kita bisa memproduksi, bahwa kebudayaan itu juga bisa membuat kita bestari, bahwa kebudayaan itu juga bisa dinamis, bertumbuh, dan tidak melulu tradisi-tradisi yang ada itu kita terus anggap itu ortodoks yang tidak bisa dirubah. Kebudayaan memang harus berubah dan berkemajuan, tetapi akar tidak boleh tercerabut.